warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibnu Konanuddin MSI, dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syekh Kuala. Saat ini, saya mengampu mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan profil mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, serta materi yang akan dipelajari selama satu semester sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Kegiatan ini dalam rangka untuk melaksanakan PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam proses pembelajaran. Mata kuliah Sosiologi Pedesaan merupakan mata kuliah pilihan dengan kode SSSG 6048 yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai dinamika masyarakat pedesaan serta kemampuan menganalisis berbagai fenomena sosial yang berkembang di dalamnya. Secara umum, mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL 03, yaitu kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan sosial berdasarkan perspektif sosiologis. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori saja, tetapi juga pada kemampuan menerapkan konsep-konsep sosiologi dalam menganalisis realitas masyarakat pedesaan secara kritis dan objektif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang harus dicapai mahasiswa yaitu meliputi 1. CPMK 179, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar masyarakat pedesaan dan perubahan sosial serta keterkaitan antar konsep tersebut secara objektif. Yang kedua, CPMK 180, yaitu mahasiswa mampu membandingkan struktur kehidupan masyarakat pedesaan di berbagai wilayah secara sosiologis dengan tepat. 3. CPMK 181, yaitu mahasiswa mampu memprediksi berbagai peluang dan tantangan perubahan sosial pada masyarakat pedesaan secara kritis. 4. CPMK 182, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dinamika perubahan sosial pada masyarakat pedesaan secara sosiologis dan menghasilkan solusi yang inovatif. Ragam materi yang ada dalam mata kuliah ini yaitu 1. Teori sosiologi pedesaan, 2. Teori perubahan sosial, 3. Stratifikasi sosial masyarakat pedesaan, 4. Lembaga kemasyarakatan, 5. Keragaman budaya masyarakat pedesaan, 6. Gender di masyarakat pedesaan, 7. Konflik sumber daya alam pada masyarakat pedesaan, 8. Perubahan iklim pada masyarakat pedesaan, 9. Urban transmigrasi dan sebaran penduduk, 10. Gerakan sosial pada masyarakat pedesaan, 11. Modernitas pada masyarakat pedesaan, dan 12. Pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat pedesaan. Salah satu materi dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang akan ditampilkan yaitu perubahan iklim pada masyarakat pedesaan. Sebagai referensi utama pembelajaran, saya menggunakan buku ajar Sosiologi Pedesaan yang saya tulis bersama tim penulis. Buku ini disusun berdasarkan kajian teoritis yang diperkaya dengan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan selama menjadi dosen, serta kajian teoritis dan penelitian lainnya yang relevan. Dengan demikian, materi yang dipelajari mahasiswa memiliki landasan akademik yang kuat, sekaligus didukung oleh berbagai contoh empiris yang relevan dengan kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia. Saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep perubahan iklim pada masyarakat pedesaan saja, tetapi juga mampu menerapkan perspektif sosiologi dalam menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi, serta memberikan solusi yang inovatif dan berkelanjutan bagi pembangunan masyarakat pedesaan. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong menjadi subjek pembelajaran yang aktif dengan mengkaji berbagai fenomena dan kasus nyata yang terjadi di masyarakat pedesaan. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai metode seperti presentasi, studi kasus, dan tanya jawab serta refleksi pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat pedesaan. Penilaian pembelajaran mengacu pada pencapaian setiap CPMK, yaitu 1. Tugas 1 dengan bobot 10%, 2. Ujian tengah semester dengan bobot 20%, 3. Tugas 2 dengan bobot 20%, dan keempat, case method dengan bobot 50%. Berikut adalah video pengajaran saya di kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berjumpa kembali ya pada mata kuliah hari ini. Sebelumnya kita sudah melangsungkan beberapa kali pertemuan ya terkait mata kuliah sosiologi pedesaan. Nah sekarang bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat Pak. Sudah semangat untuk belajar pada hari ini? Semangat. Nampak dari raut-rautnya ini ya. Sangat semangat. Nah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa di doa selesai. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa absennya melalui aplikasi ya. Nah, silakan dibuka HP-nya untuk melakukan absensi. Sudah? Nah, pada hari ini kita melangsungkan perkuliahan mata kuliah sosiologi pedesaan ya, untuk semester 6 dengan kode SSSG 6048, bobotnya 3 SKS. Nah, untuk pengampunya saya sendiri, Ibnu Ponanudin MSI. Nah, saat ini kita akan melangsungkan perkuliahannya untuk melanjutkan topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kawan-kawan siapa yang masih ingat topik apa yang kita bahas kemarin? Pada yang bulan. Ada yang berani? Ya baik, silakan Salsabila maju ke depan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi teman-teman, kita minggu lalu itu kan belajar mengenai konflik sumber daya alam pada masyarakat pedesaan. Nah, di mana konflik ini tidak hanya ternyata konflik yang terjadi itu bukan cuma antar warga teman-teman, tapi juga ada tentang sumber daya alam, kan? Nah, jadi sumber daya alam salah satunya jenisnya seperti konflik pada tanah, air, hutan, pesisir, tambang, dan waduk. Nah, memang bentuk konfliknya itu berbeda, namun seringkali polanya itu tetap sama. Polanya itu apa teman-teman? Di mana konflik ini atau pertentangan ini muncul akibat adanya seperti ketimpangan akses. Kemudian ada juga di mana dia adanya akses terhadap sumber daya berubah dan keputusan pembangunan itu tidak partisipatif. Dan juga kita seringkali manfaat dan beban itu tidak dibagi secara adil. Nah, oleh karena itu selain konflik, kita juga ada kan resolusi konflik kemarin dibahas, di mana resolusi konflik itu berbasis komunitas, di mana komunitas akan berperan pertama kali itu dia akan melakukan pemetaan masalah, yang kemudian kita juga melakukan dialog dan akhirnya mencari pemutusan mengenai pilihan penyelesaian dan juga pengakuan hak warga. Sehingga ingat kita kemarin bahwasannya ketika komunitas itu berperan penting, sehingga akan muncul penyelesaian secara administratif dan juga membangun kepercayaan para warga desa kembali, Pak. Baik, terima kasih pada saudara Salsa. Silakan. Ya, benar sekali ya tadi yang disampaikan bahwasanya memang konflik itu ragam ya di masyarakat pedesaan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan proses belajar mengajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Itu ada di CPL 03 di mata kuliah sosiologi pedesaan, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan sosial berdasarkan perspektif sosiologis. Ya, dengan ada 4 CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama ada CPMK 179, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar masyarakat pedesaan dan perubahan sosial serta keterkaitan antar konsep tersebut secara objektif. Kemudian CPMK 180, mahasiswa mampu membandingkan struktur kehidupan masyarakat pedesaan di berbagai wilayah secara sosiologis dengan tepat. Kemudian CPMK 181, mahasiswa mampu memprediksi berbagai peluang dan tantangan perubahan sosial pada masyarakat pedesaan secara kritis. Dan yang terakhir CPMK 182, mahasiswa mampu menganalisis dinamika perubahan sosial pada masyarakat pedesaan secara sosiologis dan menghasilkan solusi yang inovatif. Terkait dengan mata kuliah pada hari ini, itu masuk ke CPMK 181. Ya, jadi mahasiswa mampu memprediksi berbagai peluang dan tantangan. Nah, ketika kita berbicara perubahan iklim, kita akan melihat ada banyak tantangan pada perubahan iklim tersebut. Baik, tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu memahami bentuk-bentuk dan penyebab dari perubahan iklim, mampu menganalisis bentuk kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dari perubahan iklim, dan terakhir mampu memetakan adaptasi masyarakat pedesaan dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, konsep perubahan
iklim, ya. Perubahan iklim terjadi pada periode waktu tertentu dan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Dalam artian berubah suhu bumi dalam 1 derajat itu membutuhkan waktu 100 tahun. Ya, berubah dalam waktu 100 tahun. Kawan-kawan mungkin sudah pernah merasakan apa dampak dari perubahan iklim yang sehari-hari ini mungkin belum terungkap, tetapi kalian sudah paham nih. Oh, ternyata ini perubahan iklim, akibat dari perubahan iklim. Ya. Nah, menurut kawan-kawan, apa saja sih bentuk-bentuk dari perubahan iklim? Saya Pak, Silakan. kekeringan Pak. Saya Pak, Ya, silakan. gelombang panas Pak. Saya Pak, Silakan. banjir Pak. Ya, benar ya. Yang kawan-kawan sampaikan tadi betul bahwa banyak bencana yang diakibatkan oleh berubahnya iklim ya, tentunya dengan ragam bencana seperti banjir, kemudian ada badai, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang panas, ya. Mungkin kawan-kawan ingat ya, di akhir tahun lalu Provinsi Aceh terdampak dengan bencana apa? Banjir ya, hidro ya. Nah, itu di kawasan pedesaan itu luar biasa bagaimana dampaknya itu memberikan dampak yang sangat signifikan bagi rumah tangga di pedesaan ya. Kemudian kita melihat bahwa adanya penyebab perubahan iklim itu dari beberapa faktor yang ada di sini. Yang pertama ada efek rumah kaca ya, mungkin semua sudah paham. Kemudian adanya pemanasan global secara global ya. Kemudian adanya penggunaan transportasi itu tidak bisa kita elakkan dengan adanya transportasi ya, penebangan hutan, kegiatan manufaktur, penggunaan energi ya, kemudian juga penggunaan barang-barang elektronik ya. Mungkin satu mahasiswa tidak cukup dengan satu HP ya, ataupun satu laptop. Kemudian juga perubahan orbit bumi, nah itu terjadi dengan sendirinya. Nah, sektor apa yang sangat berpengaruh nih? Ya, karena kita berbicara dengan sosiologi pedesaan, kita melihat sektor apa yang sangat berpengaruh dengan adanya perubahan iklim. Salah satunya adalah sektor pertanian dan yang kedua adalah perikanan. Itu adalah sektor yang sangat sensitif. Ya. Kenapa kira-kira sangat sensitif? Karena sektor pertanian itu membutuhkan curah hujan yang stabil ya. Terlalu kering, hidup tidak? Enggak ya. Kemudian terlalu sering hujan, kira-kira menyebabkan gagal panen gitu. Ya, dia membutuhkan yang stabil. Kemudian juga tadi ya kekeringan ya. Kekeringan juga menyebabkan dia tidak dapat bertahan. Hujan ekstrim dan kenaikan suhu. Dampaknya kemana? Dampaknya kepada pendapatan masyarakat, pendapatan rumah tangga, ya. Dan di mana orang-orang ataupun rumah tangga miskin di pedesaan itu hanya memiliki sedikit luas lahan pertanian. Dengan luas lahan sedikit, mereka terkendala untuk mendapatkan panen dari hasil pertanian tersebut. Nah, itu menjadi faktor sangat krusial. Jika kita melihat bencana kemarin ya, ini data teraktual bahwa terdapat sekitar 56.652 hektar lahan sawah terdampak ketika bencana kemarin di akhir tahun. Kemudian 100.376 hektar lahan perkebunan terdampak. Ya. Kemudian 29.453 hektar lahan tambak dan 77.931 ekor hewan ternak yang terdampak. Nah, mayoritasnya lokasi ini berada di pedesaan, lahan pertanian, ya, kemudian juga lahan tambak, lahan perkebunan. Kalau kita lihat di sini foto ini adalah kawasan lahan pertanian yang sudah tertutup. Ya, ini di kawasan salah satu kabupaten di wilayah Aceh. Baik, kemudian yang kedua adalah petani garam. Ya, sektor pertanian garam ini adalah yang berada di wilayah pesisir ya, pesisir. Nah, mereka sangat membutuhkan cuaca yang sangat mendukung. Yang pertama, kebutuhan mereka adalah hujan yang stabil. Ketika hujan terus menerus mereka rasakan, maka penjemuran garam itu tidak akan optimal. Ketika mereka menjemur garam, itu membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 hari cuaca yang kering. Nah, ketika hujan yang datang tidak teratur, kemudian juga adanya pasang purnama di situ, sudah dipastikan mereka tidak mampu untuk bekerja dengan baik. Dan itu berdampak kemana? Kira-kira berdampak pada pendapatan, berdampak pada ekonomi si petani garam, ya, karena mereka
memiliki ketergantungan tinggi. Ya. Mereka memiliki ketergantungan tinggi pada cuaca yang baik, dan itu memberikan kesuksesan bagi mereka dalam mengelola pertanian garam. Nah, hasil penelitian saya dengan rekan-rekan terkait dengan variabilitas iklim ya pada petani garam itu diperlihatkan bahwasanya jumlah hari hujan yang terlihat di sini dari Januari hingga Desember mengalami fluktuasi ya pada petani garam. Nah, bulan September, Oktober, November, Desember ini merupakan bulan-bulan krusial bagi petani garam karena kondisi hujan yang tinggi mengakibatkan mereka tidak dapat memproduksi garam. Bentuk variabilitas iklim yang terlihat di sana adalah tingginya curah hujan, ini sudah dapat pastikan. Kemudian angin ekstrim ini mengakibatkan pondok-pondok petani garam itu menjadi hancur. Ya. Ketika pondoknya hancur, ya mereka tidak dapat memproduksi garam karena garam yang diproduksi adalah di dalam pondok tersebut garam masak. Kemudian banjir, ya, dan kesulitan memproduksi garam. Nah, hal ini menjadi sangat krusial bagi garam. Oke, yang berikutnya dampak terhadap nelayan. Penelitian Bari et al. Dan Salama dan Nurdin 2025 itu termasuk penelitian saya dan rekan-rekan memperlihatkan bahwasanya adanya dampak terhadap nelayan. Ya, yang pertama penurunan hasil tangkapan ikan, kemudian sulit menentukan wilayah tangkap ikan, musim tangkapan ikan tidak menentu, dampak pada perumahan komunitas nelayan, kemudian pasang purnama dan banjirop. Nah, mungkin kalian pernah merasakan ya, kadang-kadang harga ikan itu mahal. Ya, kenapa kira-kira? Ya, alasan nelayannya seperti apa? Mereka tidak bisa melaut ya kan? Mereka tidak bisa melaut. Harga ikan mahal, mereka tidak bisa melaut. Nah, salah satunya adalah dampak dari perubahan iklim. Nah, kemudian dari beberapa dampak tadi yang kita lihat adalah dampak pada petani padi, petani garam, nelayan, ya, maka menimbulkan adanya kerentanan. Ya, rentan. Mereka adalah kelompok-kelompok rentan ketika terjadinya perubahan iklim. Ya, kerentanan adalah kondisi yang membuat seseorang atau kelompok lebih mudah terpapar oleh resiko. Ya, dalam konteks perubahan iklim, kerentanan berkaitan dengan paparan terhadap bahaya, tingkat kepekaan terhadap dampak dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi. Ya, mungkin ada paparan, ada kepekaan dan kemampuan beradaptasi di sini. Nah, siapa sih yang sangat terpapar? Siapa sih yang sangat rentan dalam kondisi seperti ini? Ya, tentunya adalah masyarakat kecil, buruh tani ya, buruh tani, petani kecil, nelayan, petani garam dan lain-lainnya yang memang sangat rentan terhadap perubahan iklim karena kondisi mereka yang saat ini juga dalam kondisi miskin. Ya, oleh karena itu mereka adalah orang yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Ada pertanyaan? Saya Pak. Baik, silakan. Izin bertanya Bapak. Setelah saya membaca buku yang Bapak susun, yaitu buku Ajar Sosiologi Pedesaan, pada halaman 97 terdapat tabel yang menyajikan bentuk kerentanan sosial akibat perubahan iklim di desa. Berdasarkan dampak sosial yang muncul tersebut, saya ingin bertanya, strategi hidup seperti apa yang dapat dibangun oleh masyarakat, khususnya petani kecil, nelayan kecil, dan buruh tani, agar mereka mampu bertahan hidup? Sekian. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya juga mengambil tabel ya yang di dalam buku ajar saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Tabelnya seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana adaptasi ya masyarakat kecil ya. Kebetulan juga sudah ada artikel ini, artikel jurnal ya. Saya dan rekan-rekan juga ini mengamati tentang ketahanan masyarakat di Singgir ya dalam menghadapi bencana banjir. Nah, kalau bisa kita lihat di hasil penelitian, mereka menerapkan berbagai strategi adaptasi seperti membangun rumah panggung. Ya, kalau kita pergi ke Singgir itu, kebanyakan perumahan itu adalah bukan rumah tembok, ya, dibangun sebagai rumah panggung. Kemudian juga memanfaatkan transportasi air di sekitar sungai itu. Memang mereka mengandalkan transportasi air ketika terjadinya bencana banjir. Kemudian juga mengandalkan pengetahuan lokal yang saat ini masih juga bertahan pada masyarakat Singgir. Ya. Nah, kemudian bagi masyarakat kecil, beberapa mereka menggunakan strategi nafkah, ya, strategi nafkah rumah tangga petani. Jika merujuk kepada Scones,
ada 3 klasifikasi strategi nafkah. Ya, yang pertama adalah rekayasa sumber nafkah pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Apa itu intensifikasi? Yaitu memanfaatkan modal. Ya. Kemudian juga ekstensifikasi. Apa itu? Ketika melakukan penambahan tenaga kerja. Misal diramalkan sekitar 2-3 hari ke depan ini akan turunnya hujan, ya, turun hujan yang sangat lebat. Nah, bagi nelayan mereka kan tidak akan dapat melaut, sehingga mereka menambah tenaga kerja sebelum 3 hari tersebut. Mereka menambahkan tenaga kerja untuk melakukan penangkapan ikan dengan durasi waktu yang maksimal. Kalau sehari mungkin hanya 2 kali perjalanan, tetapi ketika terjadinya perubahan iklim, mereka mungkin bisa sampai 3-4 kali melakukan perjalanan itu. Itu salah satu strateginya. Kemudian penambahan ganda. Ya, mereka melakukan diversifikasi nafkah, mungkin menjadi buruh bangunan, ya, kemudian bisa menjadi objek pangkalan, ya. Nah, yang ketiga adalah rekayasa spasial atau migrasi. Ketika mereka tidak bisa melakukan pekerjaan itu lagi, maka mereka terpaksa melakukan migrasi. Kemudian selain strategi nafkah rumah tangga petani, masyarakat pedesaan juga mengembangkan beberapa strategi. Nah, strateginya yaitu mengembangkan solidaritas mekanik. Ada yang tahu solidaritas dari siapa? Ya, betul, dari Durkheim, ya. Nah, pada masyarakat pedesaan itu terlihat adalah solidaritas mekanik, di mana ikatan dalam masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama. Mengapa dibilang aktivitas yang sama? Komunitas itu terbentuk, misalnya komunitas petani padi, komunitas nelayan, itu komunitas yang terbentuk dari profesi yang sama, sehingga mereka memiliki nilai dan memiliki kesepahaman, ya, dalam bekerja, kemudian juga dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Seandainya petani padi, ya, mengalami dampak perubahan iklim, mungkin petani padi yang lainnya akan membantu dengan memberikan bibit, ya, ataupun nelayan. Ketika temannya, ya, ketika temannya pergi, misalnya, dan perahunya itu rusak, kemungkinan teman-temannya yang lain juga membantu untuk memberikan pinjaman perahu, misalnya. Nah, kemudian juga dari sisi ekonomi, mereka juga bisa saling bantu-membantu dari sisi ekonomi, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, perubahan iklim, ya, ada pertanyaan tidak bagi kawan-kawan sekalian yang mungkin saat ini kan kawan-kawan dalam generasi Z, ya, Gen Z, ya, mungkin ada pertanyaan tidak terkait dengan Gen Z? Saya Bapak. Baik, silakan. Baik Pak, dari pemaparan Bapak kami mendapatkan insight baru mengenai perubahan iklim yang ternyata dalam sosiologi menjadi masalah sosial bagi masyarakat pedesaan, di mana saya juga berasal dari daerah pedesaan, yakni Desa Lampaya di Kecamatan Mokma, di mana demografi daerah saya itu terdiri dari adanya pesisir pantai dan juga didominasi oleh sawah. Nah, oleh karena itu terasa nih Pak, relate bahwasannya akibat perubahan iklim yang masif ini adanya kekeringan di daerah saya karena debit airnya menurun seperti itu. Nah, hal ini menjadi salah satu pertanyaan karena dikhawatirkan seringkali berdampak pada sektor pekerjaan, yang dimana sektor pekerjaan pedesaan itu membutuhkan kondisi iklim yang stabil. Nah, pertanyaannya Pak ialah apa sih peran kami sebagai generasi muda untuk membantu masyarakat pedesaan dikala menghadapi kondisi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsa, ya, yang sudah bertanya tadi. Nah, bagaimana sih bentuk adaptasi, ya, ataupun bagaimana peran Gen Z ini dalam adaptasi perubahan iklim, ya, di masyarakat? Nah, beberapa penelitian itu memperlihatkan bahwa Gen Z itu bisa berperan aktif, ya, bisa berperan aktif dalam memonitor kondisi iklim. Ada kan banyak aplikasi, ya, yang sekarang ini ketika kita mau melakukan perjalanan misalnya, itu kan banyak aplikasi yang memperlihatkan bahwa 1-2 hari ke depan cuaca akan seperti ini, seperti itu. Nah, kemungkinan di daerah pedesaan dengan banyaknya petani yang berusia senja, ya, dan beberapa petani yang mungkin kurang paham dengan teknologi. Nah, kalian hadir di situ memberikan informasi-informasi terkini dari teknologi, ya. Kemudian juga kalian juga bisa menjadikan media sosial itu sebagai alat kampanye. Sebagai alat kampanye apa? Alat kampanye untuk mempertahankan lingkungan, ya. Kalian juga bisa memperlihatkan bahwa konservasi lahan itu yang baik seperti apa, ya. Kemudian bagaimana menjaga lingkungan, karena dengan kita menjaga lingkungan juga itu akan menghambat
dengan cepat terjadinya perubahan iklim di wilayah pedesaan. Ya, semakin banyak kita memberikan kampanye tersebut, maka semakin banyak juga orang yang bisa melihat dampak dari kampanye yang kita lakukan tersebut. Bagaimana Salsa? Paham Pak, di mana kami berperan penting dalam mengolah data cuaca dan membantu para orang tua agar lebih paham mengenai teknologi juga. Baik, berikan aplaus pada Bapak. Kita sampai pada kesimpulan, ya, kesimpulan di mana bahwa perubahan iklim ini akan selalu terus terjadi, ya, akan selalu terus terjadi, dan itu memberikan dampak baik dampak negatif maupun dampak positif bagi masyarakat di pedesaan. Nah, bentuk-bentuknya tadi sudah kita lihat sendiri seperti apa, ada kekeringan di situ, kemudian ada banjir di situ, ya, kemudian juga ada gelombang panas di situ. Nah, siapa saja sih yang terdampak di situ? Secara umum di situ terdampak adalah petani padi, petani garam, kemudian nelayan, ya. Nah, kesemua petani-petani dan nelayan ini sangat berdampak dengan adanya perubahan iklim. Nah, kemudian kita juga sudah melihat tadi berbagai bentuk kerentanan, ya, dan siapa saja sih yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Nah, kerentanan ini disebabkan oleh berbagai faktor, ya, seperti yang kita lihat tadi bahwa masyarakat miskin adalah orang-orang yang sangat terdampak kerentanan. Nah, kemudian adaptasi diperlukan bagi masyarakat pedesaan agar dapat memanipulasi atau mampu bertahan di tengah kondisi perubahan iklim yang tidak stabil. Nah, dengan demikian bahwa pelajaran pada hari ini mampu memberikan dampak positif maupun dampak yang signifikan bagi kawan-kawan sekalian. Bagaimana sih sebenarnya perubahan iklim itu berdampak pada masyarakat dan seperti apa adaptasi yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar agar mereka mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya. Untuk topik minggu depan, kita akan masuk pada pembelajaran dengan tema urban, transmigrasi dan kepadatan penduduk. Untuk materi, kalian sudah bisa download dan sudah tersedia di e-learning USK. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Semoga memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam memahami dinamika masyarakat pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.